Rise if you would, for that is our curse. May the flames guide thee. Welcome to Reincarnacy. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita Immortality Part 28. Pada episode part sebelumnya, kita telah melihat bagaimana aksi Fang Han yang dengan perkasa mampu mengalahkan dengan telak lawannya Ye Nantian. Dan bahkan, Ye Nantian yang sebelumnya menggunakan harta surgawinya Ras Homon, ia harus rela seni bela dirinya terlucuti di depan Fang Han. Dan di akhir video, kita juga melihat bagaimana penatua pengadil turnamen peringkat Sanhe ini mengumumkan bahwa di babak akhir, Fang Han akan melawan juara bertahan peringkat Sanhe tahun lalu, Long Xuan. Lantas, seberapa kuatkah Long Xuan ini hingga ia mampu memegang rekor juara bertahan secara berturut-turut dari daftar peringkat Sanhe tahun-tahun sebelumnya? Langkah apa yang harus dilakukan Fang Han agar ia mampu memenangi pertandingan puncak ini? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Lalu kemudian, pada saat ini, terdengar tetua mulai mengumumkan calon bertanding selanjutnya. Fang Han melawan Long Xuan. Setelah mendengar ini, kali ini semua mata yang berada di halaman Sanhe terfokus pada pertandingan puncak ini. Bagaimana tidak, Long Xuan adalah juara bertahan dari peringkat Sanhe tahun lalu, sedangkan Fang Han adalah seorang kultivator yang sudah memasuki alam magis. Pada saat ini, dari dalam arena ring pertempuran Sanhe sendiri, seorang wanita berbaju kuning pemegang tempat pertama dalam peringkat Sanhe beberapa tahun terakhir, Long Xuan, memandang Fang Han sambil tersenyum. Tidak terlihat ekspresi gugup atau takut saat ia memandangnya. Lalu kemudian, ia mulai berkata dengan tenang, "Fang Han, selamat, karena telah melangkah ke dalam misteri kekuatan magis. Mulai sekarang, Anda akan merasa nyaman dan memiliki masa depan yang cerah. Selama Anda mengalahkan saya di pertandingan kali ini, Anda akan bisa mendapatkan pil panjang umur Yin yang bersama senjata ajaib yang murni, api cahaya emas." Setelah mendengarkan Long Xuan, Fang Han secara alami langsung memberikan rasa hormat kepada wanita itu, lalu berkata, "Kakak Long, terima kasih atas pujiannya. Akan tetapi, sepertinya aku bahkan khawatir bahwa tidak akan ada kesempatan bagiku untuk menang melawan Kakak Long. Bagaimana tidak, sebelumnya Kakak Long telah melihat kekuatan saya." Saat mengatakan ini, Fang Han terlihat tersenyum ke arah Long Xuan. Ia berpikir, wanita ini sepertinya mempunyai karakter dan kemauan yang keras. Itu dapat dilihat Fang Han setelah wanita ini melihat tingkatan kultivasi Fang Han yang mencapai ranah magis. Akan tetapi, wanita ini tidak mau menyerah seperti murid-murid yang lain saat melawan Fang Han setelah pertandingan melawan Ye Nantian. Menurut kebenaran, Fang Han sendiri harus memanggil Long Xuan sebagai seniornya. Akan tetapi, begitu dia dipromosikan ke alam misterius kekuatan magis, secara alami dia menjadi senior. Sekte Yuhua sendiri membagi para seniornya menurut tingkatan kultivasinya. Lalu kemudian pada saat ini Long Xuan segera berbicara. "Fang Han, mana milikmu terlihat sangat kuat, dan Anda juga terlihat terampil dalam menggunakannya. Jelas, kamu sepertinya telah lama melangkah ke dalam misteri kekuatan magis. Bahkan Ye Nantian yang memegang pedang 8 penghancur desolet beserta Ras Homon, bukanlah lawanmu." Lalu kemudian, Long Xuan meneruskan, "Menurut kebenaran, secara alami aku harus mundur jika harus melawanmu. Akan tetapi, di sisi lain, pil umur panjang Yin yang itu sangat aku perlukan. Karena kultivasiku telah mencapai akhir di transformasi alam surgawi,
aku hanya memerlukan langkah terakhir untuk mengumpulkan vitalitas yang kuat untuk masuk ke dalam alam surgawi, alam rahasia kekuatan magis. Hanya dengan meminum pil yin yang ini, aku akan dapat segera melangkah ke alam misterius kekuatan magis. Kalau tidak, saya harus berkultivasi selama 3 hingga 5 tahun lagi untuk melangkah ke alam itu. Saat Long Xuan mengatakan ini, kemeja kuningnya berkibar. Long Xuan sendiri terlihat berbicara dengan tenang dan pelan, seperti mata air yang jernih. Dia berbicara sangat tenang dan tidak berusaha menyinggung perasaan lawan. Fang Han sendiri tahu bahwa ketika Long Xuan mengatakan ini bukanlah masalah kecil. Dari pengalaman sebelumnya sendiri, Fang Han sebelumnya telah menembus banyak rintangan untuk memasuki alam magis ini. Setelahnya, ia hanya memerlukan akumulasi vitalitas yang kuat untuk menerobos ke alam magis. Dan juga, tidak dapat dipungkiri, jika seseorang tidak menggunakan bantuan pil atau harta surgawi yang kuat, mengubah kepompong menjadi kupu-kupu dalam rentang waktu 3 hingga 5 tahun, bukanlah waktu yang lama. Dan bahkan beberapa orang akan memerlukan hingga lebih dari 5 tahun untuk dapat melakukannya. Selama proses ini pun, pikirannya harus fokus, kerja keras dan pengalaman hidup juga sangatlah diperlukan. Dan tentu saja, semua ini harus ditopang dengan kekuatan vitalitas murni yang besar dengan bantuan pil ajaib atau harta ajaib. Dengan vitalitas besar inilah, seseorang dapat mengisi rohnya dan mengubah rohnya menjadi mana. Tidak heran, Long Xuan ini kini memiliki kemauan serta kepercayaan diri yang kuat untuk mendapatkan pil yin yang hanya dapat dilakukan dengan melawan serta mengalahkan Fang Han. Dan juga, sebelumnya, Ye Nantian yang hanya berada di peringkat 3 tahun lalu saat melawan Fang Han barusan, ia memiliki harta karun. Dan Long Xuan sendiri, di tahun sebelumnya, ia berada di peringkat pertama dalam peringkat Sanhe. Tentu saja ia pasti juga memiliki harta karun dengan tingkat yang tinggi, dan kemungkinan kemampuan harta itu akan melebihi pedang 8 penghancur Ye Nantian. Lalu kemudian, pada saat ini Fang Han berbicara. Jika begitu masalahnya, saya akan menghormati keputusan kakak Long untuk melawanku. Fang Han sendiri tahu bahwa Long Xuan adalah salah satu pilar penting di grup Jialan. Dan grup Jialan sendiri mempunyai hubungan yang baik dengan Fang Han. Secara alami, Fang Han juga tidak akan mudah kali ini dalam mengambil setiap keputusan saat bertarung dengannya. Akan tetapi, di sisi lain, Fang Han juga sangat mengincar posisi pertama di turnamen kali ini. Selain pil umur panjang Yin Yang sendiri, terdapat senjata ajaib cermin api cahaya emas. Ini adalah senjata ajaib yang murni, meskipun senjata ajaib ini lebih rendah daripada gelang bintang 5 matahari serta pagoda emas 9 istana. Senjata ajaib ini juga akan dapat menambah vitalitas Nagayan. Fang Han juga tahu bahwa semakin kuat Nagayan, semakin baik dia bisa memurnikan dan menyuling pil dengan kualitas terbaik. Dan bahkan bisa mengeluarkan kekuatan yang masih tersembunyi dari efek gambar Huang Quan. Huang Quan sendiri adalah harta dengan tingkatan harta Tao tingkat tinggi. Dan bahkan dikabarkan menjadi harta dengan keberadaan yang sangat tinggi, dan dapat diubah menjadi harta tingkat peri. Jika saja Fang Han mampu mengubah harta Huang Quan menjadi harta tingkat peri, maka ia akan dapat untuk menguasai dan bahkan mendominasi dunia. Huang Quan ini juga tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan barang saja. Harta ini juga menyediakan fungsi ajaib, seperti alkimia ajaib dari air suci Huang Quan, dan berbagai misteri lain yang masih tersembunyi. Dan bahkan jika saja Fang Han mampu memulihkan kekuatan dari gambar Huang Quan ini secara utuh, tanpa menaikkan level harta ini menjadi harta level peri pun, Fang Han akan mempunyai harapan untuk dapat mengalahkan musuh terbesarnya, Hua Tiandou. Lalu kemudian pada saat ini, di atas ring, mata dari Long Xuan mulai terlihat serius. Udara dingin di sekitarnya mulai meledak, walaupun udara dingin semacam ini tidak lebih menakutkan daripada udara dingin dari efek pagoda emas Hua Tiandou. Akan tetapi tetap saja udara dingin ini membuat Fang Han merasakan udara dingin tingkat ekstrim yang menakutkan.
Udara dingin ini terbentuk dari pedang panjang berwarna kristal es yang saat ini diangkat oleh Long Xuan. Gagang pedang ini sendiri terukir dengan ukiran naga tanpa tanduk, yang seakan sedang mengaum dan melolong. Setelah mengeluarkan senjata ajaib ini, Long Xuan kemudian berbicara. Pedang ini bernama Han Chi. Pedang ini mempunyai formasi naga beku Chiron, dan kekuatannya di atas pedang 8 penghancur desolet. Fang Han, kamu harus berhati-hati agar tidak terluka oleh pedang beku Han Chi-ku ini. Jiwa naga dingin yang terkandung di dalamnya mampu memuntahkan guntur es dan membekukan pembuluh darah. Bahkan jika kamu terkena semprotan esnya, seluruh tubuhmu akan membeku dan kemudian pecah. Long Xuan sendiri dengan lembut mengatakan karakteristik pedang ini dengan sangat rinci. Dia tampaknya tidak seperti Ye Nantian, yang bertarung secara diam-diam. Fang Han sendiri setelah melihat pemandangan ini, ia segera waspada. Mana yang berada di tubuhnya segera berdenyut. Tubuhnya sendiri saat ini sangatlah kuat, ditopang dengan kultivasi tubuh emas Raja Iblis. Dia tidak gentar dengan udara dingin yang keluar dari pedang itu. Dan bahkan sepertinya, jika Fang Han harus membuka baju atau telanjang sekalipun, tubuhnya tidak akan terkena dampak efek apapun dari hawa dingin ini. Setelahnya, Long Xuan segera mendengus pelan lalu mulai mengibaskan pedang terbang dengan chi dingin ini. Segera, udara yang lebih dingin menyeruak ke segala penjuru arah. Kristal es dan salju pun segera turun. Dan bahkan, tanah padat di depannya langsung membeku, dan kemudian retak dengan beberapa di antaranya terlihat cukup dalam. Senjata ajaib ini sebenarnya memiliki emosinya sendiri, mampu memvisualisasikan dan memperdalam lapisan spiritualitas. Fang Han sendiri hanya merasa bahwa mana di sekitar tubuhnya mulai beredar. Udara dingin yang ditransmisikan melalui mana, membuat seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dan bahkan alis serta rambut Fang Han kini telah membeku. Akan tetapi, Fang Han tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan. Dan kemudian, Ki Fang Han mulai bergerak, meluncur ke arah udara. Di sisi lain, secara alami aliran mananya juga akan berputar lebih cepat. Saat ia dikelilingi oleh aliran arus udara dingin ini, secara otomatis, mananya segera bergesekan dengan udara ini dengan kecepatan tinggi. Setelahnya, gelombang panas besar segera meluncur dari dalam tubuh Fang Han, dan segera menghilangkan udara dingin yang sebelumnya menyelimuti tubuhnya. Seorang kultivator dengan kekuatan supernatural yang luar biasa, biasanya dikelilingi oleh mana. Saat ia terbang dengan kecepatan tinggi di langit, mananya secara alami akan bergesekan dengan atmosfer. Dan dari gesekan itulah, akan menghasilkan percikan api. Meskipun Fang Han jauh dari kekuatan yang luar biasa ini, akan tetapi, mudah baginya untuk menjalankan dan mengolah mana. Dengan menggosok aliran udara, dia akan dengan mudah untuk menghasilkan gelombang panas yang akan melawan dari udara dingin yang menusuk ini. Kini, setelah Fang Han menjalankan mananya dengan singkat, tubuhnya saat ini juga bergerak terbang di udara dengan kecepatan tinggi. Ia terlihat beberapa kali menghindari sabetan pedang beku sekaligus. Dan pada saat yang sama, Fang Han segera memadatkan mananya, dan terbang menjauh ke ketinggian. Di ketinggian ini, Fang Han saat ini juga berpikir di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dengan menekan Long Xuan secara menerus, dan memaksa dia untuk menyerah, itu akan lebih baik daripada membunuhnya. Setelah memaksa Long Xuan menyerah, secara alami, Fang Han akan bisa mendapatkan pil umur panjang Yin Yang dan cermin api emas. Lagi pula, meskipun Long Xuan sendiri kuat, pedang bekunya sepertinya tidak sebagus ras Homon yang sebelumnya digunakan Ye Nantian. Dan juga, Fang Han sendiri memang tidak berencana mengeluarkan kekuatan beserta energi mana terbaiknya untuk menghadapi Long Xuan ini. Adapun Long Xuan sendiri, dia belum mencapai kekuatan alam magis, yang mampu mengubah semangatnya menjadi mana. Dan kekuatan yang bisa dia gunakan dengan kultivasi fisiknya saat ini sangatlah terbatas. Setelahnya, saat mengetahui saat ini Fang Han mulai turun dari ketinggian, senyum manis segera melintas dari wajah Long Xuan secara tiba-tiba. Dan dengan kekuatan fisiknya, ia menembakkan energi dari pedang naga bekunya ke arah Fang Han, guntur ilahi jiwa es. Beberapa ledakan besar segera terdengar. Setelahnya, seolah tidak ingin memberikan kesempatan pada Fang Han, pedang beku itu berakselerasi lagi. Dan segera, jiwa naga tiba-tiba muncul dari dalam pedang itu.
Naga itu mulai membuka mulutnya dan memuntahkan bola es putih seukuran telur. Setelah bola es putih seukuran telur itu mengenai mana yang mengalir di udara di sekitar tubuh Fang Han, bola es itu kemudian tiba-tiba meledak. Setelah meledak, aliran udara di sekitar tiba-tiba membeku. Suara es retak yang tak terhitung jumlahnya mulai terdengar. Dan bahkan, mana yang berada di sekitar Fang Han, kini mulai membentuk serangkaian balok es yang membeku. Aliran udara yang terkandung mana di sekitar Fang Han ini pun segera mulai membeku, dan bahkan mulai membentuk serangkaian dinding es tebal yang memerangkap Fang Han di dalamnya. Lapisan dinding es ini sangatlah kuat dan tebal, dan juga, dinding es ini pun sangat dingin, 10 kali lebih dingin dari es beku biasa. Dan jika yang terperangkap di dalamnya adalah manusia biasa, bisa dipastikan manusia itu akan membeku hingga hancur berkeping-keping. Namun, Fang Han yang terperangkap di dalam dinding es saat ini, dia tampaknya tidak menderita kedinginan sedikitpun. Selain karena ia mempunyai kekuatan tubuh emas Raja Iblis, mana yang masih terkandung di dalam tubuhnya, juga sudah mampu untuk menghalangi pergerakan es yang berniat menusuk ke dalam tubuhnya. Di luar dinding es sendiri, Long Xuan saat ini tiba-tiba mengarahkan ujung pedang terbangnya ke arah dinding es ini. Dan segera, pedang itu setelah diayunkan kembali, petir jiwa Dewa Es segera memborbardir dinding es tempat Fang Han berada. Aliran kekuatan dari petir ini segera menusuk balok dinding es tempat Fang Han terjebak di dalamnya, dan bahkan hingga membuat mana yang berada di dalam tubuh Fang Han melonjak dan terguncang. Akan tetapi, mana yang terguncang dan kemudian keluar dari tubuh Fang Han ini, mana ini segera membeku lagi, dan membuat dinding es yang menyelimuti Fang Han menjadi kian menebal. Lalu kemudian pada saat ini, dari dalam balok dinding es ini, Fang Han segera berkata di dalam hatinya, "Guntur ilahi jiwa es ini tampaknya sangat kuat, dan bahkan, dengan kekuatan algoritma manaku yang kuat, tetap saja mampu mengguncangkan manaku. Untungnya, aku telah mengolah tubuh emas Raja Iblis. Jika tidak, jika aku hanya kultivator alam magis biasa, aku takut tubuhku akan segera membeku sekarang." Dengan kultivasi tingkat kedua dari misteri alam magis, alam esensi sejati, dan juga, aku telah melatih manaku menjadi energi sejati, seharusnya menembus dinding es ini dapat kulakukan tanpa mengeluarkan banyak energi. Akan tetapi sekarang, tampaknya untuk keluar dari dinding es ini, aku akan menghabiskan banyak energi dan mana. Fang Han diam-diam terkejut dengan pedang naga beku ini, mampu mengeluarkan lapisan dinding es sekuat baja yang kini melingkupinya. Akan tetapi, di sisi lain, pedang ini bisa bergerak bebas di dalam dinding es. Pedang ini, tampaknya benar-benar aneh. Pedang naga Chiron beku sendiri saat ini terus mengirimkan guntur jiwa es, mencoba meledakkan dan menguras mana Fang Han. Dan bahkan, jika guntur ini tidak bisa meledakkan mana Fang Han, setidaknya ini akan menghabiskan mana Fang Han, yang secara alami akan membuat Fang Han kelelahan dengan sendirinya. Pemakaian mana sendiri, pengurasan energinya hampir sama dengan pemakaian kekuatan fisik. Jika dikeluarkan secara berlebihan, akan menyebabkan kelelahan hingga tingkat yang ekstrim. Lalu kemudian, pada saat ini, Long Xuan terlihat tersenyum lalu berkata, "Fang Han, kamu telah terperangkap oleh dinding es yang telah dipadatkan oleh guntur ilahi, dan mana kamu juga terus-menerus dipaksa untuk dikeluarkan. Jika kamu memiliki senjata sihir yang kuat, kamu dapat meledakkan dinding es ini lalu keluar. Akan tetapi, jika kamu tidak mempunyai senjata sihir, bahkan jika kamu bisa keluar, kekuatanmu akan habis ketika sampai di luar dinding. Dan aku juga akan mengambil sedikit keuntungan saat itu." Mendengarkan ini, Fang Han segera tertawa. Dan kemudian, mana di tubuh Fang Han tiba-tiba menyusut. Mana itu tampaknya benar-benar ditarik dan dimasukkan ke dalam tubuh Fang Han. Akan tetapi, guntur es meledak lagi, menebalkan dinding es itu lapis demi lapis. Fang Han yang berada di dalamnya, kali ini bahkan tubuhnya mulai membeku, karena ia telah menarik mana dan mengikat mana di dalam tubuhnya. Lalu kemudian pada saat ini, Fang Han segera berbicara. "Long Xuan, tidak perlu repot-repot mengajariku.
Aku ingin mengecilkan kekuatanku dan menarik manaku dalam-dalam. Lalu kemudian mengeluarkannya secara bersamaan dan meledak dengan ganas, meledakkan dinding es tebal yang telah kamu buat. Setelah mendengar ini, mata Long Xuan segera menyipit, lalu berkata, Fang Han, bahkan jika kamu bisa meledakkan dinding es ini, hal itu akan mengkonsumsi manamu dalam jumlah yang sangat besar. Dan juga, walaupun tindakan itu dapat untuk meledakkan balok es ini, akan tetapi efek dari ledakan balok es ini akan dapat merusak tubuhmu. Apakah kamu benar-benar berniat melukai dirimu sendiri? Fang Han sendiri awalnya tidak menyangka jika Long Xuan mampu menggunakan pedang naga bekunya dengan sangat baik. Dengan Fang Han yang saat ini berada di alam rahasia kekuatan magis saja, saat ini ia tampaknya sedikit kerepotan karena serangan Long Xuan barusan. Sepertinya, Long Xuan ini memang kuat di level kultivasinya. Ini juga menjadi alasan mengapa Fang Han tidak menyerangnya secara langsung. Jika saja Fang Han menyerangnya secara langsung dengan ganas, ia khawatir Long Xuan tidak akan bisa menahan serangan Fang Han. Fang Han harus mendalami seberapa kuat wanita ini dahulu, sehingga ia dapat menentukan metode mana yang pas untuk menyerang dan menekan Long Xuan ini. Lalu kemudian pada saat ini, dari dalam balok batu es, suara keras segera terdengar. Benar saja, tampaknya kini Fang Han mulai terlihat menjadi kuat. Sebelumnya, ia terlihat menarik kekuatan dan mananya ke dalam tubuhnya dan menggenggamnya erat-erat. Akan tetapi, kali ini, tampaknya ia akan segera melepaskan kekuatan mana itu untuk meledakkan balok es ini. Dari dalam tubuhnya, energi yang besar segera mendesak seakan ingin berkembang dengan pesat, dan tiba-tiba, kekuatan yang sepadan dengan 100 kuda yang berlari kencang. Gelombang demi gelombang kekuatan akan mendesak keluar dalam sekejap mata. Dan segera, ledakan keras pun segera terdengar. Dinding es itu kini mulai hancur lapis demi lapis, dan kemudian terlempar ke arah keluar. Bahkan beberapa murid yang berada di tribun penonton, harus menghindari pecahan gelombang es yang terlempar keluar ini. Di sisi lain, Long Xuan tampaknya juga tahu bahwa kali ini Fang Han akan menghabiskan seluruh energi di tubuhnya untuk berjuang keluar dari balok es itu. Setelah melihat Fang Han akan keluar dari balok itu, pada saat yang sama, mata Long Xuan tiba-tiba menyipit. Dengan segera, ia mengeluarkan jimat sihir tersembunyi untuk melindungi tubuhnya dari dampak ledakan terbesar saat Fang Han keluar dari balok itu. Kemudian ledakan keras sekali lagi terjadi. Setelah ledakan besar itu terdengar, tubuh Fang Han segera terlihat melayang secara utuh di udara, dan kemudian turun dan mendarat di tanah. Melihat aura wajah Fang Han yang tampak kelelahan, Long Xuan segera berpikir bahwa mana dari Fang Han tampaknya telah habis. Dengan sigap, ia segera menebaskan pedang terbangnya lagi. Dan pada saat yang sama, Long Xuan juga segera mengeluarkan senjata ajaib lainnya, lingkaran emas. Lingkaran emas ini sendiri sangatlah kecil. Ketika lingkaran ini dilemparkan, lingkaran ini akan segera berputar-putar, dan kemudian akan melaju dengan sangat cepat. Dan bahkan akan melewati tebasan pedang guntur yang sebelumnya sudah dilemparkan oleh Long Xuan. Lingkaran emas ini sendiri, setelah dilemparkan ke arah musuh, ia dapat menjebak dan mengikat musuh di dalamnya. Jika musuh terkena dan terikat oleh lingkaran emas ini memberontak, secara otomatis, lingkaran emas ini akan menyusut dan menekan tubuh orang itu sampai mati. Lingkaran emas ini sendiri merupakan tingkatan harta karun. Akan tetapi, harta karun ini sendiri bukanlah harta karun dengan jenis fungsi bertahan atau menyerang. Harta lingkaran emas ini adalah harta karun dengan fungsi yang unik dan kondisional. Hanya jika musuh yang terikat di dalamnya memberontak, lingkaran ini dapat menyusut dan menekan musuh itu hingga mati. Ini adalah harta karun dengan fungsi khusus. Di sisi lain, pada saat ini, setelah Fang Han keluar dari ledakan dinding balok es, sepertinya, ia sendiri telah seakan mengkonsumsi mananya hingga 99%. Dan pada saat yang sama, di depan Fang Han kini, serangan ganda sudah diluncurkan oleh Long Xuan yang saat ini sedang menuju ke arahnya. Dari tribun sendiri, beberapa penatua juga mulai berbisik. Long Xuan ini tampaknya memang kuat, dan juga, dia tampaknya akan benar-benar mengalahkan penguasa kekuatan misterius. Terlebih,
senjata yang digunakan Long Xuan, itu bukanlah senjata ajaib, akan tetapi itu adalah harta karun. Sepertinya, dalam serangan Long Xuan kali ini, akan sulit bagi Fang Han untuk menerima dan menahan serangan itu. Akan tetapi, pada saat yang sama setelah para penatua mengatakan itu, mereka semua tiba-tiba terkejut. Situasi di dalam ring tampaknya berubah drastis. Mata para penatua ini pun segera terbelalak setelah melihat mana Fang Han dengan jumlah yang sangat besar tiba-tiba terpancarkan dari dalam tubuhnya. Dan tanpa sadar, para penatua itu segera berbicara. Bagaimana mungkin, kenapa Fang Han masih memiliki mana dengan jumlah yang sangat kejam seperti ini? Setelahnya, beberapa penatua segera merespon perkataan ini. Ini adalah batu spar. Ini adalah spar geokristal ajaib. Akan tetapi, bagaimana bisa Fang Han memiliki batu spar ini? Pada saat yang sama dari dalam ring arena sendiri, mana yang berasal dari dalam tubuh Fang Han tiba-tiba meledak. Mana dengan jumlah yang sangat besar segera mengembun menjadi dua arus raksasa yang terpusat pada masing-masing tangan Fang Han. Dan kemudian, dengan keras Fang Han menangkap lingkaran emas dan sabetan guntur dari pedang terbang Long Xuan. Saat kedua serangan senjata ini ditangkap dengan tangan Fang Han, bahkan beberapa tanah yang berada dalam radius segera bergetar dengan hebat. Setelahnya, mana Fang Han segera melonjak lagi, dan berputar di sekitar tubuh Fang Han. Dan kemudian, dengan tiba-tiba, dari masing-masing tangan Fang Han yang masih menggenggam lingkaran emas beserta guntur pedang terbang, kedua pusaka itu segera dipadamkan kekuatannya oleh mana Fang Han. Adapun mana yang masih berputar di sekitar tubuh Fang Han, ia segera mentransmisikan mana itu, dan kemudian memvisualisasikan menjadi jaring benang sutra. Dengan satu lemparan, jaring sutra itu segera memerangkap Long Xuan, dan menjebaknya di dalamnya. Saat ini, setelah terperangkap di dalam jaring sutra ini, Long Xuan terlihat seperti ikan yang tertangkap dalam jaring. Dan setelah beberapa saat, Long Xuan saat ini juga terkejut, setelah ia melihat beberapa batu spar yang mengelilingi tubuh Fang Han, lalu kemudian ia segera berkata, "Fang Han, tidak heran kenapa setelah manamu habis untuk meledakkan balok es sebelumnya, dengan tiba-tiba, manamu melonjak dengan jumlah yang sangat besar lagi. Kamu ternyata memiliki batu geokristal ajaib di tubuhmu. Dengan batu geokristal itu, kamu memang sepertinya tidak akan pernah kehabisan mana. Dan juga, sekarang aku mengaku kalah, jika kamu berbaik hati, tolong untuk berbelas kasih." Setelah Fang Han mendengar ini, ia segera meredam dan menarik mananya sendiri. Dua senjata yang sebelumnya telah dibungkus oleh mananya, juga segera dikirim terbang ke arah sisi Long Xuan, lalu kemudian Fang Han berkata, "Saudari Long, Anda sebenarnya kuat dan juga pintar, akan tetapi, kali ini tampaknya aku yang memimpin." Mengalahkan Long Xuan sendiri, Fang Han segera tahu bahwa dia kini adalah pemegang nomor 1 dalam peringkat Sanhe. Dan juga, pil Yin Yang dan cermin api ajaib Jin Guangli akan segera menjadi miliknya. Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari Reinkarnasi. Terima kasih. Thank you.